Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November Kolaka. Nah, kali ini saya bahas tentang SIG atau biasa disebut Sistem Informasi Geografis. Langsung saja ke definisinya, yaitu sistem yang berfungsi mengumpulkan, mengatur, mengelola segala jenis data atau informasi yang berkaitan dengan kondisi geografis suatu wilayah. Nah, jadi nanti data SIG atau sistem informasi geografis ini diperoleh dari citra penginderaan jauh. Nah, penginderaan jauh ini saling berkaitan satu sama lain. Kemudian dengan adanya SIG atau biasa disebut sistem informasi geografis ini akan memperoleh informasi penting, dan juga SIG ini kalau di Indonesia itu digunakan oleh media farmasi. Geospasial ini beroperasi sejak tahun 2011. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai subsistem dan komponen SIG atau biasa disebut sistem informasi geografis. Nah, yang pertama itu data masuk atau biasa disebut input. Nah, jadi nanti data yang masuk itu disatukan di data spasial atau data atribut, yaitu berkaitan dengan input atau masukan. Nah, nanti diolah lagi atau dipilah-pilah lagi untuk pengumpulan suatu data. Nah, yang kedua itu manipulasi data, yang ketiga manajemen data. Nah, manipulasi dan manajemen data ini, manajemen data itu berkaitan dengan pengumpulan dan kemudian mengelompokkan dan mengklasifikasikan data yang sudah diinput atau dimasukkan. Misalnya itu data spasial atau data atribut. Dan yang terakhir itu data keluar, yang keempat, yang dimana data keluar ini berkaitan dengan penyajian data dalam SIG atau biasa disebut sistem informasi geografis. Jadi penyajian datanya yaitu berupa data atau bisa peta umum dan juga peta digital. Ini menggunakan aplikasi khusus. Aplikasinya itu berupa apa? Yaitu aplikasi khususnya komputer. Nah, tadi saya telah membahas tentang sistem SIG atau biasa disebut sistem informasi geografis. Nah, kemudian kali ini dengan komponennya, komponen SIG atau biasa disebut sistem informasi geografis. Nah, komponen tersebut memiliki 3 bagian, yaitu perangkat keras komputer atau biasa disebut hardware. Nah, perangkat keras komputer atau hardware contohnya itu seperti monitor, CPU atau biasa disebut Central Processing Unit, ada HDD. Nah, itu bagian dari perangkat keras komputer atau hardware. Nah, ada juga printer. Nah, kegunaan printer ini untuk mencetak hasilnya. Nah, yang kedua, komponen SIG atau sistem informasi geografis yang kedua yaitu perangkat lunak atau software. Nah, perangkat lunak atau software ini berkaitan dengan proses input atau masukan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, data input, manipulasi data, manajemen data. Untuk perangkatnya dimanipulasi lagi. Nah, yang ketiga itu manusia. Kenapa manusia? Nah, ini yang paling sangat penting. Manusia ini sangat penting untuk teknisnya atau pengelolaannya dalam kegiatan SIG atau sistem informasi geografis. Nah, jadi komponen ini saling berkaitan di SIG atau sistem informasi geografis. Nah, dari komponen SIG ini atau sistem informasi geografis, nah ada data yang saya jelaskan nanti, yaitu data tersebut mempunyai bagian, yaitu spasial dan atribut. Nah, spasial ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu
Nah, data spasial ini terbagi menjadi dua, yaitu raster dan rektor. Yang pertama itu raster. Raster ini terdiri jadi beberapa bagian, yaitu berupa raster itu terdiri dari grid dan kotak atau kolom atau garis. Nah, sedangkan yang kedua yaitu rektor. Nah, rektor ini terbagi menjadi beberapa bagian juga, yaitu rektor itu ada menjadi tiga, yaitu titik, garis, dan ketiga itu area atau poligon. Nah, di mana titik ini berupa suatu tempat atau lokasi. Sedangkan garis ini contohnya seperti sungai. Kenapa sungai? Karena sungai itu memiliki garis tertentu. Sedangkan yang kedua itu seperti jalan. Nah, jalan juga ini memiliki garis batas tertentu. Nah, seperti juga batas wilayah karena memiliki garis tertentu pada peta. Itu. Nah, yang ketiga itu area poligon. Area poligon ini seperti bentuk dua dimensi. Seperti danau contohnya, atau bentuknya seperti air. Nah, yang kedua itu data atribut. Data atribut itu menjadi berupa deskripsi. Deskripsi ini berupa objek atau benda. Nah, objek atau benda berupa apa itu? Ya, yaitu berupa angka, tabel, grafik atau biasa disebut diagram. Nah, itu beberapa bagian data yang termasuk dari komponen SIG atau biasa disebut sistem informasi geografis. Nah, data apa saja itu? Nah, data ini berkaitan dengan proses masuk atau input. Nah, data proses input atau masukan ini menjadi berkaitan dengan data yang keluar atau output. Nah, penyajiannya itu berupa data apa itu, yaitu seperti peta tata guna lahan atau pemiringan. Nah, itu saya tadi yang berupa subsistem atau komponen SIG atau sistem informasi geografis. Nah, selanjutnya saya akan membahas yang terakhir itu manfaat SIG atau biasa disebut sistem informasi geografis. Nah, manfaat tersebut itu yang pertama yaitu manfaat yang pertama itu bidang sumber daya alam. Sumber daya alam ini banyak manfaatnya, seperti kita itu
kebutuhan sehari-hari kita. Manfaatnya itu seperti untuk mengetahui daerah penyebaran jenis tambang di berbagai daerah. Nah, yang kedua itu manfaatnya seperti penyediaan kesusahan lahan, yang ketiga itu penyediaan kesusahan lahan pemukiman. Nah, itu beberapa bagian manfaat di dalam bidang sumber daya alam. Nah, yang kedua itu bidang perencanaan ruang. Bidang perencanaan ruang namanya saja sudah sangat berkaitan dengan suatu wilayah. Nah, bidang perencanaan ruang ini berkaitan dengan misalnya suatu ruang wilayah atau perkotaan. Nah, berkaitan juga dengan lokasi seperti lokasi perindustrian, relokasi sekolah. Nah, itu beberapa manfaat bagian dari bidang perencanaan ruang. Nah, yang ketiga itu bidang kependudukan. Manfaat atau sistem informasi geografi yang ketiga ini yaitu bidang kependudukan. Bidang kependudukan ini itu berkaitan informasi data pokok mengenai kependudukan atau jumlah data suatu wilayah tersebut. Itu bagian dari bidang kependudukan. Yang manfaat atau sistem informasi geografis ini yang keempat yaitu bidang pendidikan. Nah, manfaat keempat itu bidang kependidikan. Bidang pendidikan ini sangat penting, apalagi dalam bidang pendidikan geografi, karena menggunakan dataset atau biasa disebut sistem informasi geografis dalam pemahamannya begitu. Nah, itu manfaat yang keempat. Nah, yang kelima itu bidang militer. Nah, manfaat atau sistem informasi geografis ini yang kelima yaitu bidang militer. Kenapa bidang militer ini? Karena bermanfaat sekali bagi atau sistem informasi geografis. Kenapa? Manfaat dalam bidang tersebut itu sangat penting juga dalam penentuan logistik atau dalam membantu daerah atau suatu wilayah yang terkena gempa maupun itu banjir, longsor, atau gempa bumi dan bencana lainnya. Nah, itu manfaat dari bidang militer tersebut. Nah, itu saja bagian dari yang saya jelaskan tadi. Ada definisi SIG atau sistem informasi geografis, ada subsistemnya, ada komponennya, ada manfaatnya. Nah, ini semua yang saya jelaskan tadi. Nah, itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.